Saya punya teman namanya Widya. Dia sempat pindah keluar kota dan tinggal di tempat yang sama dengan saya. Widya ini juga punya anak yang sebaya dengan Roy. Awalnya anak Widya baik-baik saja, sampai kemudian dia pindah di kontrakan yang baru. Vita, kamu lari kemana sayang? Kenapa takut? Vita, ini papa saya. Kamu kenapa? Kenapa mas? Vita kaget aku, Wit. Nah sekarang Vitanya kemana? Aduh. Loh, Vita! Vita! Vita. Vita di mana sayang? Vita, ini papa nak. Vita! Vita! Vita nggak apa-apa kan mas? Enggak deh. Dia cuma shock aja. Kamu nggak pasang ya? Wait. Gimana keadaan Vita? Udah tidur. Sebenarnya apa yang udah terjadi sama Vita ya? Kok mendadak dia tiba-tiba jadi kayak tadi sih? Aneh deh. Aku juga nggak tahu, Wit. Sebelumnya kan Vita nggak pernah kayak gini. Kita bawa aja dia ke orang pintar. Jangan-jangan dia kesurupan lagi. Ngawur kamu. Nggak boleh. Kamu tahu kalau kita kedukun itu sama aja kalau kita tuh sirik. Kita nggak boleh sembarangan, Wid. Apalagi sama orang yang kita kenal. Ada tamu kayaknya. Iya. Lani, ya ampun kamu kesini? Iyalah, kita kan tetanggaan sekarang. Seneng banget ya, rumah aku deket sama rumah kamu. Aku juga. Kalau mampir kan udah nggak jauh sekarang. Ini siapa namanya anak kamu? Ntar lu, Andi kan? Kan ini mah adiknya Roy. Kalau si Andi mah liburan gini mah udah ngeluyur keliling komplek ya. Oh iya mirip banget ya mukanya. Iyalah, kan adiknya. Roy? Kenapa tuh anak jadi seenaknya sendiri sih? Gak apa-apa kok, San. Malah aku yang lupa. Gak nyuruh kalian masuk. Yuk masuk. Siapa kamu? Tunggu. Roy? Papa. Kamu tuh ya, udah kayak anak yang nggak pernah diajarin sopan santun. Iya, main nyelonong aja. Emang kamu di rumah sendiri, Roy? Udah nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Iya nggak usah dimarahin lah. Maaf mah, Pak, Tante, Om. Tadi Roy main masuk itu aja. Soalnya Roy lihat sesuatu. Kamu lihat apa emangnya Roy? Kayak bayangan gaib gitu. Jujur sih, Roy ya. Belakang ini Om juga ngerasa ada sesuatu yang aneh sama Vita. Apa ini ada hubungannya sama makhluk gaib yang kamu lihat? Kayaknya sih gitu, Om. Kejadian ini belum pernah saya alami sebelumnya. Baru kali ini saya melihat sesuatu yang gaib dan menolak kehadiran Roy. Bahkan Roy sampai dibuat mental. Untung saja dia nggak sampai kenapa-napa. Vita, kamu kenapa sayang? Mama. Ini bapak saya, kamu kenapa? Nggak apa-apa, ada apa? Sayang, kamu kenapa? Tadi pas rumah masuk kamarnya Vita, Roy kayak kedorong gitu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Gak ada yang sakit kan? Gak apa-apa kok, Mah. Paling nggak cuma nomor dikit doang. Anak kamu nggak apa-apa kan? Kayaknya sih nggak apa-apa, cuma aku juga bingung kenapa bisa tiba-tiba jatuh. Mau aku ambilin kotak P3K nggak? Nggak usah. Katanya cuma memar dikit doang. Kayaknya di sini ada kekuatan aneh deh. Mendingan Tante sama Om pindah rumah aja. Kamu apa sih kamu? Oh, serius, Pak. Tadi aja aku sampai jatuh kayak gitu. Kalau masalah kita harus cari tempat lain itu kayaknya mustahil, Roy.
Karena rumah ini sudah kami bayar full. Kalau Om Yuda dan juga Tante Widya pindah rumah, mereka dalam bahaya. Bayangan hitam itu juga, ya siapa sih? Makan dulu, Roy. 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 Roy, kamu belum, Roy. 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 Kamu belum, Roy. Mama. Papa. Ma. Roy. Loh. Roy. Roy, sayang. Roy. Kamu kenapa sayang? Apa lagi tadi, Roy? Tadi kayak ada yang nimpa Roy, Ma. Sampai Roy nafasnya susah banget. Roy, kenapa sih teriak-teriak? Vita dalam bahaya, Ma. Roy harus bantuin. Mama, gila kemana sih kamu? Roy mau nolongin Vita, Ma. Gak semua hal itu bisa diselesaikan sama anak kecil. Udah, tidur. Roy gak mungkin bisa tidur, Ma, kalau Roy gak nolongin. Udah, cerewet banget sih. Nanti Mama telepon Tante Widya buat ngecekin Vita ya. Iya, Ma. Suruh Om Yuda sama Tante Widya buat cek kondisinya Vita, Ma. Udah, kamu tidur lagi. Iya, Ma. Siapa sih ini malam-malam nelpon? Halo, iya kenapa Lan? Vita ada, udah tidur. Apa? Roy ngomong kayak gitu. Yaudah aku cek Vita sekarang ke kamarnya ya. Makasih Lan. Vita kamu di... Mas? Kok gak ada Vita? Tadi kan Vita ada di sini lagi tidur. Bukannya tadi dia tidur sini ya Vita? Makanya kenapa sekarang udah gak ada? Kita cari di depan, siapa tuh dia lagi nonton TV ya. Ayo. Jangan-jangan Vita diculik lagi. Kamu tenang dulu dong, Win. Kalau sampai besok kita nggak nemuin Vita, baru kita lapor polisi, ya? Vita, awas! Kamu nggak apa-apa, nak? Fit? Vita, kamu bisa dengar Om? Fit? Ya, Om antar kamu pulang sekarang. Jangan-jangan itu Vita. Yuk. Vita, ya Allah sayang. Kamu kemana aja sih? Mama khawatir banget sama kamu loh. San, makasih ya San ya. Kok Vita bisa sama kamu, San? Iya, tadi di rumah. Roy minta aku buat ngecek Vita di jalanan. Dan ternyata memang benar ada. Makasih ya San ya. Aku nggak tahu deh aku harus nyari Vita kemana lagi. Soalnya aku cari nggak ada. Aku nggak tahu kemana Vita. Ya, sama-sama. Tolong bilangin makasih juga ya ke Roy. Ya, nanti disampaikan. Dia tadi nggak bisa tidur mikirin Vita. Dia titip pesan supaya Vita bisa dijaga lebih ketat. Iya, pasti kita jaga Vita kok. Ya. Udah malam, aku permisi dulu ya. Makasih ya San ya. Ya, mari. Untung saja Roy meminta papanya untuk ke rumah Widya. Sekalian ngecek jalan dekat rumahnya.
Kalau enggak tahu gimana nasibnya Vita. Apalagi Vita itu anak Yuda dan Widya satu-satunya. Udahlah Roy, kamu tidur aja. Nanti kalau papa pulang mama bangunin. Udah jam berapa ini? Roy gak bisa tidur, mah. Roy, mau nungguin papa aja ah. Pak, ya tuh anak kamu nggak mau tidur nungguin papa pulang katanya. Nunggu papa pulang atau kabarnya si Vita? Ya, Pak. Roy, emang tungguin kabarnya Vita. Gimana keadaannya, Pak? Gak apa-apa kan, Vita? Semoga aja gak kayak yang di mimpi Roy. Ternyata bener omongan kamu, Roy. Vita ada di jalan. Dan tadi papa lihat kondisinya itu kayak nggak sadar. Ada apa lagi Roy? Ada sesuatu di rumahnya Om Yuda dan juga Tante Widya. Sesuatu? Maksudnya? Roy juga belum tahu, Pak. Roy, gak lihat jelas. Udah, kamu sendiri juga belum jelas kan? Sekarang kamu tidur, lupain dulu sejenak masalah Vita, ya. Besok nggak bisa bangun loh. Ya, Mah. Ya, ayo. Kamu denger nggak? Dengar banget. Kayak ada suara yang jatuh apa ya? Tapi nggak ada apa-apa kok di sini. Mimpi kali ya? Gak mungkin lah. Kalau mimpi kita berdua pasti ngalamin hal yang sama. Wait, kamu kenapa? Hey? Aku barusan lihat hantu ada di situ. Mana nggak ada apa-apa aku di sini. Wait, sadar. Mas, aku nggak tidur loh semalaman. Ya sama aku juga. Kayaknya bener deh apa kata Roy, kita mesti buru-buru pindah dari rumah ini. Kalau nggak makin banyak hal aneh nantinya. Wait, kalau kita punya rumah baru berarti kita harus jual dulu rumah yang ini. Dan itu nggak mudah loh. Iya sih, emang aku tahu kita udah nggak punya uang lagi buat beli rumah baru. Enak gak teh buatan aku? Besok-besok aku bikinin ya kue buatan aku. Kamu ngomong sama siapa sayang? Itu Bu, sama temen-temen aku. Namanya Deren. Deran siapa nak? Itu, Papa nggak lihat itu ada orang. Di sini nggak ada siapa-siapa loh. Ya udah, kita sarapan dulu yuk. Tapi aku pengen masih main. Yaudah yuk, mainnya nanti lagi, kita sarapan dulu yuk. Ya oke. Sayang, bentar lagi kamu satu sekolah loh sama Roy. Nanti berangkatnya bisa bareng, pulangnya juga bisa bareng sama dia. Wah, aku seneng banget punya teman banyak. Ya, dia juga kan anaknya baik. Mama sekarang ketemu sama guru kamu dulu, daftarin kamu. Kamu jangan kemana-mana, di sini aja ya. Oke. Kamu anak baru ya? Iya, aku baru didaftarin sama Mama. Nama kamu siapa? Aku Vita. Nama aku Zahra. Aku Alia. Kapan-kapan kan naik rumahku yuk. Deket dari sini kok. Itu kan Vita. Dia sekolah di sini juga. Boleh? Aku main ke rumah kamu? Aduh, sakit. Vita, kenapa kamu dorong aku sih? Ih, kamu jahat. Bukan aku yang dorong. Gawat. Roy harus ke sana sebelum semuanya terlambat.